Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Bunda. Kali ini aku bakalan berbagi sama Bunda di rumah. Wajar nggak sih kalau bayi ngisep tangannya atau jarinya sendiri? Bahaya atau tidak? Sebelum kita ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Yuk kita langsung ke videonya. Kita langsung ke pembahasan ya Bunda. Jadi setiap bayi pasti akan menghisap jari, terlebih pada bayi baru lahir hingga usia 3 bulan, menghisap jari acap kali dilakukan. Hal ini menunjukkan si bayi dalam keadaan sehat dan normal, karena refleks siap isap memang sudah seharusnya dimiliki bayi sejak lahir. Itulah mengapa bila bayi mau menyusu, puting susu ibu tidak perlu dipaksa dimasukkan ke mulut bayi. Cukup pipinya digeser-geser dengan puting, maka bayi akan mencari arah puting. Namun, tak berarti semua bayi memiliki refleks isap yang baik loh. Seperti dikatakan oleh Profesor Dr. Nartono Kadri SPA, ada beberapa bayi yang refleks isapnya rendah, yaitu bayi yang lahir prematur dan bayi sakit. Pada bayi prematur, refleks mengisap jarinya lebih pelan ketimbang bayi sehat karena pertumbuhannya yang belum terlalu sempurna. Sedangkan bayi sakit, misalnya mengalami gangguan pernafasan berat, ini berarti bayi dalam kondisi lemah sehingga refleks isapnya tak baik. Bayi yang demikian memerlukan selang karena ia tak bisa menghisap. Selanjutnya adalah kebutuhan menghisap. Secara psikolog, menurut Dr. Betty Deka Zakianto MSI, bayi menghisap jari karena lapar. Di samping bayi memang memiliki kebutuhan menghisap, dari lahir sampai usia 3 bulan, kebutuhan menghisap dapat bayi ketika menyusui, namun kebutuhan ini bersifat individual. Artinya, masing-masing bayi memiliki kebutuhan menghisap yang berbeda-beda. Itulah mengapa lamanya menyusui tak akan sama pada setiap bayi. Selain itu, jarang waktu menyusui juga bisa berpengaruh. Bayi yang setiap 3 jam sekali diberi minum, misalnya, kebutuhan menghisapnya akan lebih sedikit ketimbang bayi yang diberi minum 4 jam sekali. Jadi, makin sering bayi diberi kesempatan menyusu, maka semakin sering pula bayi dapat memenuhi kebutuhan menghisapnya. Selanjutnya adalah sarung tangan atau empeng. Yang jadi masalah, orang tua suka risih melihat bayi menghisap jari. Takutnya menghisap jari akan menjadi suatu kebiasaan sampai selepas masa bayi. Kalau sudah begitu, tentu akan sulit sekali untuk menghilangkannya. Lagi pula, jika kebiasaan ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan menghambat perkembangan gusi dan gigi. Itulah mengapa tak jarang orang tua memberikan alternatif solusi dengan memakaikan sarung tangan. Selain sarung tangan, kadang orang tua juga suka memberikan empeng atau dot. Awalnya sih karena bayinya masih rewel, padahal sudah diberi ASI. Mereka khawatir bila minumnya ditambah, si bayi malah jadi muntah karena overfeeding atau overload. Nah, agar si bayi tak rewel dan muntah, diberilah empeng atau dot. Berbeda dengan jari, menurut Nartono, empeng atau dot tak begitu berpengaruh terhadap perkembangan gusi dan gigi, karena empeng tak sekeras jari. Selain itu, empeng atau dot adalah benda di luar tubuh bayi, sehingga cara melepaskan kebiasaan mengempeng relatif lebih mudah dibandingkan bila jari yang diisap. Tapi, dengan mengempeng berarti banyak udara yang masuk ke perut bayi, sehingga bayi akan mudah kembung. Selain itu, dari segi higienis, empeng atau dot bisa saja jatuh dan yang menjaga bayi malas mencucinya kembali. Dengan kata lain, baik sarung tangan maupun empeng atau dot justru akan menimbulkan masalah baru bila digunakan sebagai pengganti jari. Jadi, bagaimana dong sebaiknya? Orang tua sebenarnya tak perlu cemas, karena kebiasaan menghisap jari akan berhenti dengan sendirinya. Namun, dengan catatan, asalkan si bayi tumbuh dalam lingkungan yang menyenangkan.
Jadi, bayi tak perlu dipaksa untuk berhenti mengisap jari, apalagi sampai jarinya ditarik dari mulutnya. Justru kalau dipaksakan, ia akan lebih frustasi dan malah akan lebih giat mengisap jari demi mengatasi rasa frustasinya. Lebih baik saran buat bunda di rumah, biarkan dulu. Orang tua perlu memberi toleransi agar bayi dapat memenuhi kebutuhan mengisapnya. Toh nantinya kebiasaan itu akan berhenti sendiri. Lain halnya bila setelah usia 7 bulan, bayi masih saja meneruskan kebiasaannya mengisap jari. Orang tua sebaiknya mencari tahu penyebabnya. Mungkin bayi termasuk tipe yang memerlukan waktu lebih lama untuk menyusu. Jadi, cobalah perpanjang waktu menyusuinya. Toh dia tak akan kekenyangan, bukankah payudara sebenarnya sudah kosong? Tapi, bila cara tersebut tak juga menyelesaikan masalah, bahkan frekuensi mengisapnya malah jadi semakin sering, maka orang tua kembali harus mencari penyebabnya. Bisa jadi, bayi mencari pengganti sesuatu, lalu dia mendapatkan jempolnya sebagai benda penghiburnya. Bukankah jari merupakan benda yang paling dekat dengannya? Jika bayi memperoleh rasa nyaman dengan jempolnya, bisa jadi dia mengalami rasa jemu, frustasi, atau malah kecapean. Kasusnya hampir sama dengan bayi-bayi yang mencari rasa aman dari benda-benda di sekelilingnya, seperti selimut, bantal, atau boneka. Bila semua cara tersebut ternyata tetap tak membuahkan hasil, orang tua sebenarnya juga tak perlu cemas selama tumbuh kembangnya normal. Jadi, meski bayi memiliki kebiasaan mengisap jari, namun dia masih suka bermain dan ceria, ya tak apa-apa. Tapi, kalau dia mulai melamun dan sepanjang hari kegiatannya cuma mengisap jari, barulah orang tua boleh khawatir. Konsultasi dengan ahlinya merupakan alternatif yang terbaik bila orang tua tak jua bisa menemukan penyebab. Nah, sekarang udah paham kan Bunda? Segitu dulu ya Bunda videonya, semoga videonya bermanfaat. Sebelum kita akhir videonya jangan lupa dulu tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya biar Bunda gak ketinggalan video terbaru dari aku. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya, gratis kok.